Oke, Mas Pandi boleh cerita terkait undangan ke teman-teman media hari ini? Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi dari Mualaf Center Indonesia, dan di Mualaf Center Indonesia saya menjabat sebagai Ketua Umum dari Mualaf Center Indonesia. Undangan pada hari ini adalah untuk mengklarifikasi bahwasanya yang dikaitkan dengan Mualaf Center Indonesia terkait pencabutan sertifikat syahadat atau surat pernyataan masuk Islam yang diberikan kepada Dr. Richard Lee itu bukan merupakan pencabutan itu diambil oleh tim dari Mualaf Center Indonesia maupun pengurus dari Mualaf Center Indonesia. Karena apa? Dr. Richard Lee itu tidak difasilitasi dan juga tidak bersyahadat di Mualaf Center Indonesia, dan sertifikat syahadat beliau tidak diterbitkan di Mualaf Center Indonesia. Dan terkait dengan berita di media massa yang mencantumkan bahwasanya adanya Kohani Kristanto yang disebut ada beberapa disebut sebagai founder, disebut sebagai ketua, disebut sebagai sekjen dari Mualaf Center Indonesia, ini adalah berita yang tidak benar. Karena di Mualaf Center Indonesia itu foundernya ada 5, dan salah satunya ini tidak ada nama Hani Kristanto. Hani Kristanto pernah menjabat di Mualaf Center Indonesia sebagai sekretaris jenderal itu pada tahun 2014 sampai 2016. Jadi 2016 beliau sudah tidak berada di Mualaf Center Indonesia. Dan ketika pencabutan itu, Hani Kristanto sudah barang tentu bukan bagian dari Mualaf Center Indonesia. Itu tentang posisi dari Kohani Kristanto. Dan juga tindakan dari Kohani Kristanto mungkin adalah bentuk dari punishment dari secara administratif yang mungkin diambil oleh yayasan yang beliau naungi, mungkin yang dimana tidak menjadi tolok ukur bahwa Dr. Richard Lee ini juga akhirnya status mualafnya itu terangkat atau syahadatnya batal, bukan itu. Tapi saya yakin juga dari Kohani Kristanto itu hanya ingin memberikan sanksi secara administratif, dan yang mungkin dengan berbagai alasan yang beliau ambil, gitu kan. Dan juga kalau kita melihat dari segi di mana Dr. Richard Lee sendiri dengan saya rasa dengan kesungguhan beliau dengan menunjukkan bahwa beliau sudah masuk dalam Islam ke media massa, itu adalah sebagai bentuk di mana kesungguhan dari Dr. Richard Lee mempertanggungjawabkan dia mengucapkan kalimat syahadat itu tadi. Artinya terkena dampak sendiri nggak sih Mualaf Center Indonesia dengan kekisruhan ini semua? Iya, secara dampak di Mualaf Center Indonesia kita akhirnya dikaitkan dengan berita itu, dan kita lihat di media massa banyak pro dan kontra, gitu kan. Dan dari sini kami dari Mualaf Center Indonesia merasa perlu untuk memberikan klarifikasi bahwasanya tidak ada keterkaitan dari kejadian yang kemarin terjadi dengan Mualaf Center Indonesia. Udah ada dampak kerugian belum sih Mas mungkin? Secara kerugian sih enggak sih ya. Kalau kita bilang secara kerugian enggak, cuman mungkin ada stigma atau sentimen-sentimen negatif yang akhirnya mengarah kepada Mualaf Center Indonesia. Oke, kita dapat DM dan lain sebagainya gitu. Seperti apa gitu Mas mungkin bentuk sentimennya? Ada beberapa yang langsung mengatakan bubarkan saja Mualaf Center Indonesia, terus juga secara mengatakan kami bikin kegaduhan dan lain sebagainya, padahal hal-hal ini tadi tidak diwakili atau tidak dilaksanakan oleh tim dari Mualaf Center Indonesia. Gitu. Sebagai penegasan, berarti Mualaf Center Indonesia nggak ada kaitannya dengan pencabutan sertifikat dari DRL ya? Betul. Jadi Mualaf Center Indonesia tidak ada kaitan dengan pencabutan sertifikat mualaf yang dicabut dari DRL. Insya Allah dari kami pun baru mengetahui masalah ini juga dari
media massa dan juga dari tim kami yang ada di berbagai provinsi itu mention ke saya, dan saya akhirnya membuat video klarifikasi di kanal sosial media kita sendiri. Lalu dari situ kami mulai untuk melakukan konferensi pers di hari ini. Oke. Kok Fani gini? Ya, DRL sendiri berarti tercatat di sini atau DRL tidak tercatat di Mualaf Center Indonesia karena seperti yang banyak tahu ya, dari DRL sendiri kan disyahadatkan oleh Ustadz Diri Sulaiman dan juga disaksikan oleh Ustadz Felix Xiao. Nah, untuk sertifikatnya pun ketika saya juga melihat yang ditampakkan, yang ditunjukkan itu bukan standar sertifikat yang dikeluarkan oleh Mualaf Center Indonesia. Jadi ada perbedaan dari segi logo dan namanya juga berbeda.